Profesor. Dokumen. Xiaoma, ayo mulai eksperimen pelapis siluman. Baik. Berhasil. Profesor, pelapis siluman, untuk pesawat tempur generasi baru. Akhirnya berhasil. Pahlawan Bima. Bapak sudah berjuang keras. Selama 13 tahun, Bapak menyembunyikan identitas, menciptakan senjata negara. Kini, senjata itu telah selesai. Dengan adanya teknologi Bapak ini, negara Garuda kita akan memimpin dunia. Saya, Yuda, atas nama seluruh rakyat dan prajurit, memberikan hormat kepada Bapak. Pahlawan Bima, mulai hari ini, Bapak akhirnya bisa kembali menggunakan nama asli Bapak, tidak perlu lagi menyembunyikan identitas Bapak. Pahlawan Bima. Selanjutnya, mengenai urusan tender produsen pelapis siluman, mohon Bapak untuk mengawasinya. Soalnya, Bapak adalah ahli di bidang ini. Profesor. Tidak apa-apa. Jenderal Yuda. Gubernur Surya. Profesor sudah tidur selama 3 hari demi eksperimen. Benar. Sekarang yang paling penting adalah membiarkan pahlawan Bima beristirahat. Gubernur Surya, tentang penyelenggaraan tender pemasok material, saya serahkan pada Anda. Nanti, upacara penghargaan untuk pahlawan Bima bisa dilaksanakan bersamaan. Baik. Ibu Siska, apa kita memang perlu terburu-buru kayak gini? Bulan ini aja udah bolak-balik ke pabrik ini lebih dari 10 kali. Pahlawan Bima pun gak ketemu. Kamu tahu apa sih? Asalkan kita dapat pesanan material barunya, nanti grup Sinar kita bisa langsung jadi pemimpin di bidang material baru. Ibu Siska, lihat tuh. Gubernur Surya, beberapa hari ini, tolong Bapak mencari perusahaan kimia di Kota Awan yang berkualifikasi. Nanti saya balik, kita harus tentuin produsen material ini secepat mungkin. Tenang saja, Pahlawan Bima. Serahkan semuanya pada saya, baik? Cepat. Kejar sepeda itu. Chandra, tenang saja. Hari ini, setelah si tua itu pulang, aku akan ajukan cerai padanya. Ibu, harusnya dari dulu Ibu cerai. Nggak perlu nunggu sampai sekarang. Maya. Maksudmu apa? Teman lama. Kamu ngapain di rumahku? Maksudku apa? Kamu masih belum sadar dan paham? Beneran, pura-pura nggak tahu aja? Dengar ya, aku mau cerai sama kamu. Cerai? Kenapa sih? Bima, jangan sok polos. Lihat deh, Maya kan dulu itu bunga kelas kita. Coba lihat, beberapa tahun ini, penderitaan yang dia alami bersamamu. Dengarkan ya, sekarang aku sudah kembali, aku nggak akan biarkan dia terus menderita karena kamu. Ayah, Om Chandra benar. Ibu sudah ikut makan pahitnya hidup puluhan tahun, sudah waktunya untuk ikut Om Chandra menikmati hidup. Kamu bilang apa? Kamu bilang ibumu ikut aku menderita? Iya, betul. Memang kenapa? Lihat, yang kamu beli ini barang murahan apa sih? Mainan murahan puluhan ribu ini, buat anakku main, aku takut anakku alergi. Coba lihat Om Chandra, ini hadiah apa? Itu tas Chanel. Harganya 200 juta rupiah. Kalung emas ini, paling nggak ratusan juta rupiah. Gelang yang diberikan ke ibuku saja, harganya miliaran rupiah. Chandra sekarang ini adalah CEO industri berat awan di negara Garuda. Satu proyek kecil yang dia tangani, nilainya ratusan miliar rupiah, hadiah-hadiah ini bukan apa-apa. Sekarang sudah bukan. Yang akan aku lakukan selanjutnya bukan cuma main-main lagi ratusan miliar, tapi puluhan triliun rupiah. Astaga. Puluhan triliun rupiah? Kamu dengar nggak? Pesanan puluhan triliun rupiah. Kalau kamu tahu apa yang baik buatmu, ayo setujui saja perceraian kita. Kalau nggak, jangan salahin aku kalau aku berubah jadi kejam. Duit, kalian semua, cuma mikirin duit doang? Aku, Bima Saputra, memang nggak punya harta segunung. Tapi selama belasan tahun ini, aku juga nggak cuma nganggur doang. Apa yang kulakukan jauh lebih bernilai 1000 kali, 10.000 kali lipat. Ini urusan besar untuk negara dan rakyat. Dengar-dengar dari ucapanmu, kok bisa-bisanya kamu merasa seperti pahlawan bangsa? Masa iya kamu juga menciptakan senjata negara selama beberapa dekade? Kenapa tidak?
Pahlawan bangsa dari negara Garuda bukanlah orang yang bisa kamu hina sembarangan. Biar ku beritahu sejujurnya, kali ini markas memanggilku kembali karena untuk negara Garuda di bidang militer ada pesanan baru. Dan pesanan ini berhubungan erat dengan penemuan baru pahlawan Bima. Kamu cuma pekerja biasa, berani-beraninya menyamar jadi pahlawan bangsa. Sudahlah, cepat tanda tangani, jangan mempermalukan diri di sini. Chandra, aku peringatkan kamu, jangan ikut campur urusan keluargaku, ayah. Soal pernikahan ini, aku tidak akan bercerai. Ayah, ayah sudah tua. Cobalah berpikir realistis. Rumah yang kamu tinggali, itu pemberian pabrik untukku. Dan pekerjaanmu, itu juga aku yang minta tolong orang untuk mengaturnya buatmu. Lala, susu setiap bulan, dan popok, semuanya dibeli pakai tunjangan hidupku. Belasan tahun lalu, kita semua pekerja biasa, tentu tidak masalah, tapi sudah 13 tahun. Kamu masih pekerja biasa, kamu ini benar-benar sangat konyol. Chandra dulu juga pekerja biasa, tapi sekarang dia berubah menjadi penanggung jawab industri berat awan di negara Garuda. Kamu cuma bahan tertawaan. Kompleks tua seperti ini benar-benar, halamannya sangat macet, bahkan mobil pun tidak bisa masuk. Sekarang kita kehilangan jejak pahlawan Bima. Ini. Apakah ini sepeda pahlawan Bima? Ya, memang sepeda ini. Tapi dengan begitu banyak rumah, bagaimana kita bisa tahu yang mana rumah pahlawan Bima? Kita cari satu persatu. Kita harus mendahului perusahaan lain untuk menghubungi pahlawan Bima. Dapatkan pesanan puluhan triliun rupiah ini. Kerja? Ayah. Ayah masih berani ngomong. Sebulan cuma dapat receh-receh doang. Buat beli makanan anjing aja susah. Om Chandra beda. Dia mau investasiin aku, biar aku buka usaha. Coba dipikir-pikir, ini kan dia lagi bantu ayah, membantu mengatasi masalah. Ayah harus belajar bersyukur. Bersyukur? Hah? Cuma karena dia kaya, kalian sampai mau ninggalin ayah sendiri? Ayah, tenang dulu. Zaman sekarang udah beda. Siapa yang punya duit, dialah yang jadi bos, kata orang bijak. Bos yang kasih duit juga bisa jadi ayah. Dasar kurang ajar, berani mukul ayah. Memangnya aku mukul siapa? Anak durhaka? Hari ini mau tanda tangan atau enggak? Harus tanda tangan. Tanda tangan. Anak durhaka. Kamu. Anak durhaka. Kalau kamu nurut saja, apa aku akan seperti ini? Tanda tangan. Dasar kamu. Kenapa nggak tahu diri? Harus memaksa kami bertindak. Tanda tangan. Aku tanda tangan. Lepaskan aku. Aku tanda tangan. Tak kusangka, setelah berusaha puluhan tahun lamanya, ternyata aku membesarkan orang yang tak tahu balas budi. Nanti, kalian akan tahu perbuatan kalian hari ini sangat bodohnya. Diam kamu. Kamu punya kemampuan apa? Aku nggak tahu. Kalau kamu memang mampu, tunjukkan dari dulu. Kamu bilang aku tak tahu balas budi? Baik, mulai hari ini, aku, Bayu Saputra, dengan kamu, Bima Saputra, memutuskan hubungan ayah dan anak. Bagus, bagus, bagus. Seperti itu. Paling baik. Kasih HP-nya. Rekam. Biar pikiranmu yang nggak waras ini ingat. Mulai hari ini, aku, Bayu Saputra, dengan Bima Saputra, memutuskan hubungan ayah dan anak. Mulai sekarang, kedua pihak tidak lagi punya kewajiban untuk saling menafkahi. Kakek. Apa kamu baik-baik? Baik-baik, anak? Kamu si kecil yang manis, kamu berani memukul anak saya? Kacamata saya. Anak. Baik-baik. Bagian mana yang tidak nyaman, bilang ke ibu. Aku beritahu kamu, cucu saya. Jika mengalami sesuatu yang buruk, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawa. Kamu masih berpura-pura di depan saya. Selama lebih dari 10 tahun ini, naik sepeda tua datang dalam angin dan hujan.
2 kali ini saja sudah tidak tahan. Aku biarkan kamu berpura-pura. Aku biarkan kamu mendorong cucu saya. Aku biarkan kamu berpura-pura. Ayah, dia apakah? Sakit? Ibu, jangan bercanda ya. Ayah, baik-baik, ayah. Obat, ayah. Selesai. Ayah. Si tua ini benar-benar akan mati di rumah ayah obatnya. Kamu mau menolong dia sekarang? Nanti kalau ada masalah lagi, kalian masih mau urus atau tidak? Ya, aku kasih tahu kalian, Bima, aku tidak akan urus. Kalian mau sisa hidup kalian menyeret beban? Kalau begitu, kalian saja yang tolong dia. Kalau tidak menolong orang yang sedang sekarat, bukankah itu sama saja dengan membunuh? Siapa yang membunuh? Dia kena penyakit jantung. Aku tidak punya obatnya. Benar, kan? Lagi pula, perumahan kumuh ini macet total, ambulans pun tidak bisa masuk, penyakit jantungnya kambuh, lalu mati di sini, itu wajar saja, kan, ya? Betul. Lebih baik semua berakhir di sini. Ayah. Ayah tenang saja. Setelah ayah pergi, pasti akan kusiapkan untuk ayah upacara yang megah. Kita di sana nanti tidak akan malu. Obat? Obat. Saudara Bima, jangan melawan lagi, ya. Hidup pun hanya jadi beban, lebih baik cepat-cepat reinkarnasi jadi orang yang lebih baik. Ayo, Lala. Kakek mau main naik kuda-kudaan sama kamu. Ayo. Kakek ajak aku naik kuda-kudaan. Dor. Dor, 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 dor. Kalau dicari terus begini, kapan ini akan berakhir? Tinggal sedikit lagi. Terus cari saja. Dor, kakek ajak aku naik kuda-kudaan. Dor. Berhenti. Kalian siapa? Masuk rumah orang seenaknya. Dia kena serangan jantung akut. Aku pernah belajar pertolongan pertama. Kalau tidak segera ditolong, sudah terlambat. Soal hidup mati suamiku, bukan urusanmu. Maksudnya apa? Kalian tega melihat orang sekarat? Ini sama saja membunuh, tahu? Ibu. Biarkan saja mereka menolong. Kalau tidak bisa diselamatkan, mati, kita malah bisa minta ganti rugi. Kalau selamat, biarkan si tua ini merepotkan mereka. Kita enggak repot. Kamu tolong saja. Kalau tidak bisa diselamatkan, kamu yang bunuh suamiku. Keluarga kalian ini bagaimana sih? Hanya bisa melihat orang mati? Ibu Siska, ini ada obatnya. Pahlawan Bima. Bagaimana perasaanmu? Tunggu dulu. Kamu memanggilnya apa? Dia tadi memanggil apa? Pahlawan Bima. Jangan-jangan kalian tidak tahu identitas pahlawan Bima? Apa? Dia adalah pahlawan Bima. Kamu benar-benar pahlawan Bima ya? Hah? Ayah, masa iya pahlawan Bima nggak pernah ngomong sama keluarga tentang identitasnya? Ada apa sebenarnya di balik ini? Ayah, bicaralah dong ayah. Kamu mau apa? Kamu nggak lihat Profesor Bima masih sangat lemah? Dimas, sini bantu. Dia tadi kan bilang pahlawan Bima, sekarang kok jadi Profesor Bima? Kamu salah dengar. Bima mana mungkin jadi pahlawan bangsa? Untung salah dengar, aku hampir aja kena serangan jantung gara-gara si tua ini. Profesor Bima, jangan buru-buru. Kami akan segera antar kamu ke rumah sakit. Tunggu dulu. Kamu, seorang perempuan, datang ke rumahku tanpa alasan, lalu mau bawa orang seenaknya? Iya. Siapa tahu kamu mau ngapain sama ayahku? Kami niat baik membantu Profesor Bima, kalian malah. Dimas? Saya Siska, CEO Grup Sinar Kota Awan. Siska. Grup Sinar, kamu itu yang raksasa industri kimia Kota Awan. Grup Sinar,
CEO lajang dengan kekayaan puluhan triliun rupiah. Kamu itu. Memangnya CEO kenapa? Suamiku, Chandra, juga adalah penanggung jawab industri berat awan. Betul, siapapun kamu, pokoknya nggak boleh bawa ayahku pergi. Kamu masih ingat dia itu ayahmu ya? Jadi kamu cuma bisa diam liatin dia mati, begitu? Kalau kamu mau bawa orang, hari ini kami nggak akan halangi. Tapi aku kasih tahu, hari ini kalau dia pergi dari sini, nggak ada hubungan apa-apa lagi. Ngerti? Ibu Siska, ini kan mau nipu kita? Ayo pergi. Anakmu dipukul kamu, hanya berdiri di sana dan melihat? Ah, pikiran wanita. Dia tidak mau pergi. Bima Saputra ini masalahnya tetap tinggal, kamu mau merawat. Tapi anakku juga tidak bisa dipukul tanpa alasan. Tenang saja. Aku baru menerima pesan dari kantor pusat negara Garuda akan mengadakan tender militer. Siska adalah rivalku, aku pasti akan mencari cara untuk membuatnya jatuh. Ayah. Lalu bagaimana rencanamu untuk menghancurkan dia? Tenang saja, anak. Tunggu ayah mengajakmu untuk memperluas pengetahuan. Pahlawan Bima. Dokter bilang, kamu sudah melewati masa kritis. Cukup istirahat dengan baik. Terima kasih. Pahlawan Bima. Kenapa Anda menyembunyikan identitas kepada keluarga? Pekerjaan yang aku lakukan sangat berbahaya. Untuk keselamatan keluarga, aku hanya bisa menyembunyikan. Tapi tidak terbayangkan mereka memperlakukan aku seperti ini. Keluarga yang tidak beruntung. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Jangan dibahas lagi. Kalian, bagaimana bisa sampai ke rumah saya? Pahlawan Bima. Ibu Siska kami sudah mencari Bapak lebih dari 10 kali. Tujuannya adalah Untuk pesanan militer itu, ya. Pesanan itu. Bukan saya seorang yang bisa memutuskannya. Harus melalui tender dan persetujuan dari berbagai unit. Maaf, kalau begitu, bukankah saya menyia-nyiakan pertolongan saya? Dimas, apa yang kamu bicarakan? Keluar. Pahlawan Bima. Saya mengerti. Pesanan itu harus diberikan kepada perusahaan yang benar-benar mampu. Jangan sekali-kali menggunakan hubungan pribadi. Saya sangat yakin pada grup sinar kami. Ibu Siska, ada masalah. Industri berat awan menyerang kami. Mereka memanfaatkan bahan baku dan teknologi baru untuk merebut 40% klien perusahaan kami. Apa? Sekarang para pemegang saham perusahaan gelisah seperti semut di atas wajan panas. Mereka meminta ibu memberikan penjelasan kepada perusahaan. Jika tidak, mereka akan memaksa ibu untuk mengundurkan diri. Industri berat awan. Untuk pesanan militer ini sedang menyingkirkan semua pesaing potensial. Mereka menggunakan teknologi untuk mengambil pesanan kami dalam jumlah besar. Tujuannya adalah agar rantai pasok kami putus dan bangkrut. Ayo, ke kantor. Maaf, Pahlawan Bima. Saya ada urusan mendesak, harus pergi dulu. Anda istirahat yang baik, ya. Chandra, itu adalah CEO industri berat awan di negara Garuda. Setiap proyek di tangannya bernilai ratusan miliar rupiah. Chandra Wijaya si bajingan ini pasti membalas dendam pada Siska karena dia baru saja menyelamatkan saya. Dia telah menyelamatkan nyawa saya. Bagaimana mungkin saya hanya diam saja? Ibu Siska, tunggu sebentar. 6. Dari Andersa. Pahlawan Bima. Apakah ada hal lain yang perlu Anda perintahkan? Jika Anda bersedia mempercayai saya bisa memberikan bantuan. Pahlawan Bima. Anda adalah ahli kimia terkemuka di dalam negeri. Jika Anda bersedia membantu grup sinar kami, Siska akan sangat berterima kasih. Ayah, katanya mau ajak kami belajar banyak? Ya, kenapa kita datang ke grup sinar? Datang untuk apa? Untuk mengakuisisi grup sinar. Astaga, 40 miliar. Markas sangat memperhatikan pesanan militer ini.
Secara khusus memerintahkan saya menggunakan 40 miliar untuk mengakuisisi grup Sinar. Menghancurkan di jalan semua hambatan yang muncul. Ayah. Tapi grup Sinar perusahaan besar, mau setuju? Kali ini sepertinya mereka tidak bisa menolak. Industri berat awan sudah menggunakan teknologi paling canggih untuk memblokir mereka 40% pesanan. Grup Sinar sekarang sudah hampir bangkrut. Kalau grup Sinar diakuisisi, perusahaan ini kan jadi milik kita? Aku mau Siska si manis itu untuk anakku sungkem minta maaf. Ibu Sisca hidupnya santai dan menyenangkannya. Perusahaan sedang menghadapi masalah sebesar ini, baru kamu mau kembali melihat. Pak Zhang, bagaimana kamu tahu kalau aku pergi untuk bersenang-senang, bukan untuk mencari jalan keluar bagi perusahaan? Siapa yang tidak tahu, kalau akhir-akhir ini kamu selalu pergi keluar kalau ada waktu. Menurutku, Ibu Siska sedang kasmaran ya. Selera juga lumayan berat. Ini dia alasan aku setiap hari pergi keluar. Profesor Zhao ini adalah ahli di bidang kimia dalam negeri. Aku sengaja mengundang beliau untuk menyelesaikan masalah produksi perusahaan. Dia bisa menyelesaikan masalah perusahaan kita? Wah, Ibu Siska sombong sekali ya, masih berpikir sekarang ada orang yang bisa membantu grup Sinar. Kamu siapa? Para hadirin. Izinkan saya memperkenalkan dengan hormat. Beliau ini adalah kepala dari industri berat awan, Pak Chandra. Tentu saja, dia juga ayah kandungku. Jadi kamu yang merebut 40% klien kami. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya kamu datang ke perusahaan kami. Pak Zhang, kamu harus paham, orang-orang kalian bukan aku yang rebut. Mereka yang mau bekerja sama dengan industri berat awan. Pak Zhang, orang mencari tempat yang lebih tinggi. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Prinsip sederhana ini. Nggak perlu aku ajari lagi, kan, kamu? Kamu apa kamu? Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Tahu nggak ayahku datang ke sini untuk apa? Ayahku datang untuk memberikan kehangatan buat kalian. Apa maksudmu sebenarnya? Saya mewakili industri berat awan untuk mengakuisisi grup Sinar yang hampir bangkrut. Chandra Wijaya. Mimpi. Kamu masih hidup? Yang kalian sebut ahli kimia, jangan-jangan dia? Itu saya. Kalian benar-benar bodoh. Seorang yang bekerja di perusahaan kimia. Puluhan tahun tidak ada yang peduli. Pekerja senior. Ternyata ditarik ke sini oleh kalian. Dianggap sebagai yang disebut ahli kimia. Saudara-saudara, saya menasihati kalian. Cari tahu dengan baik, orang ini. Sebenarnya apa ini? Seseorang di keluarga kami. Dibenci sampai diusir dari rumah. Orang, ke kalian. Orang, ke kalian. Ke kalian. Orang. Dianggap berharga. Sisca, kamu hanya membawa satu orang seperti ini kembali? Menipu kami? Bapak Zhang, itu karena mereka buta. Tidak mengenali bakat sejati. Orang itu bahkan menjadi orang hebat. Saya ingin lihat. Apakah kalian mau ikut mati dengan orang itu? Atau bersiap untuk perusahaan jual kepada saya? Semuanya, harga akuisisi sekarang adalah 4 miliar. Saat perusahaan kalian bangkrut, tidak akan seharga ini lagi. Pikirkanlah. Semuanya. Saya harap kalian bisa percaya saya sekali. Ibu Siska, apakah kamu mengandalkan dia? Ya, Sisca, kamu gila ya? Menggantungkan nasib sebesar ini dari sebuah perusahaan pada si imut ini. Dia bisa apa? Aku bisa menyelamatkan grup Sinar. Panggil yang bertanggung jawab atas produksi, yaitu kepala pabrik. Ibu Siska, kepala Ma sudah datang. ayo, cepat. Dalam daftar bahan baku ini, proporsi resin sintetis terlalu banyak. Pada dasar yang sekarang ini kurangi 20% resin sintetis. Gunakan resin alami. Ayah, si imut ini tidak mungkin benar-benar paham, kan? Pura-pura saja. Kalau dia benar-benar paham teknologi, bisa kerja sebagai buruh biasa selama puluhan tahun? Iya juga.
Bagaimana? Bisa mengerti? Bisa. Yang dikatakan profesor ini sangat masuk akal. Kenapa sebelumnya aku tidak berpikir seperti itu, Ibu Sisca? Kalau begitu, aku akan mencoba eksperimennya. Ada kabar, aku akan langsung kembali untuk memberi laporan. Cepatlah. Metode ini benar-benar bisa berhasil? Pak manajer pabrik sudah pergi. Sudah setengah jam, tak ada kabar. Bagaimana kita bisa percaya orang luar? Sungguh menggelikan. Profesor Zhao adalah orang yang saya ajak, aku percaya padanya. Percaya kamu apa gunanya metode dia? Sudah berhasil. Seluruh kota awan, para ahli teknologi industri kimia sudah kami beli. Kalian tak bisa bangkit lagi. Katakan padaku apakah kamu benar-benar penipu. Pak Direktur Zhang, kalau Anda tidak ingin menunggu, silakan lanjutkan langkah berikutnya. Diam kamu. Pak Direktur Chen, mari kita tanda tangan kontraknya. Kami juga sudah mau menjual. Tidak, aku tidak setuju. Sisca, aku peringatkan kamu. Jangan terus menghalangi jalan penghasilan kami. Aku benar-benar buta. Bisa percaya kamu dan si penipu tua ini. Ibu Sisca, kamu juga harus mempertimbangkan kami para senior ini. Kami masing-masing punya keluarga yang harus dihidupi. Masih ingin setelah pensiun hidup beberapa tahun dengan baik? Pak Direktur Zhang, tolong tunggu lagi, ya grup sinar kami, sebagai perusahaan kimia tua di Kota Awan. Pasti bisa bangkit kembali. Kamu sendiri yang tanggung risiko dengan si tua ini, tunggu saja mati kedua. Tanda tangan. Tidak, jangan tanda tangan. Eksperimen berhasil, teknologi baru berhasil. Ibu Sisca, apa ini? Saya tidak apa-apa. Cepat katakan. Saya sudah melakukan percobaan dengan proses baru seperti yang dikatakan profesor itu, tingkat produk bagus. Di atas 96%, yang paling penting biaya kami turun 4%. Oh iya. Bagaimana dengan para mitra kerja sama itu? Apakah mereka tahu? Saya sudah menelepon mereka. Sekarang harga pengiriman kita bisa dikontrol sampai lebih rendah dari industri berat awan, dan dalam hal kualitas. Masih sebanding dengan mereka. Tidak kalah. Apa katamu? Ini tidak mungkin. Ibu Siska, apakah kita perlu sedikit menurunkan harga, dengan meningkatkan tingkat pengiriman untuk menutupi kerugian? Begini saja. Seluruh biaya yang dihemat berikan sebagai keuntungan untuk mitra kerjasama. Berapapun pesanannya kita terima semuanya. Baik. Profesor, untungnya, ada Anda kali ini. Kalau tidak grup sinar benar-benar bisa hilang, rezeki kita juga tidak bisa diselamatkan. Terima kasih. Saudara, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kalau mau berterima kasihlah pada Ibu Siska kalian. Aku hanya membalas kebaikannya yang telah menyelamatkan nyawaku. Ini, bagaimana mungkin? Proses baru apa ini? Sekarang di seluruh negara Garuda Industri, kimia mana mungkin ada orang yang bisa membantu kalian? Tidak sepengetahuanku di Kota Awan kita ada seorang di industri kimia ahli papan atas. Maksudmu pahlawan bangsa yang baru saja menyelesaikan penelitiannya? Hanya 2-3 menit sudah bisa melihat masalah datanya, dan juga bisa secepat ini memberikan solusi. Anda adalah pahlawan bangsa dari negara Garuda itu, yang menyembunyikan nama yang mulia pahlawan bangsa. Bima Saputra. Ternyata kau adalah... Sudah lama ku katakan. Kalian pasti akan menyesali perbuatan kalian. Gak mungkinlah. Kamu cuma seorang pekerja pabrik kimia. Mana mungkin tiba-tiba menjadi pahlawan bangsa? Ayahku yang sampah. Jadi pahlawan bangsa? Kan aku udah bilang. Kalian yang buta mata, nggak kenal naga sejati. Bagus sekali. Pahlawan Bima berpihak pada kita. Kalau gini, pesanan militer puluhan triliun rupiah ini kita ada harapan. Bima, kita kan teman lama, jangan sampai karena konflik di antara kita, lalu industri berat awan disingkirkan, ya? Teman lama. Kamu merusak keluarganya, bahkan mau membunuhku. Sekarang kamu baru sadar salah, sudah terlambat. Bima, kita kan pernah suami istri. Masalah rumah tangga bisa selesai di rumah juga. Aku cuma sesaat tergoda setan.
Ayah, aku kan anak kandungmu. Tulang patah, urat masih nyambung. Anak. Istri. Kalian berdua berani juga mengucapkan kata-kata itu. Nak. Sayang. Kalian enggak malu ngomong gitu? Dengerin tuh. Anak macam apa? Yang bisa ngomong kayak gitu? Mulai hari ini, aku, Bayu Saputra, dengan Bima Saputra, memutuskan hubungan ayah anak. Mulai sekarang, kedua belah pihak tidak punya kewajiban nafkah lagi. Pahlawan Bima, biar saya yang urus si brengsek ini. Ayah, aku ini anak kandungmu. Dia mukulin aku. Ini telepon Balai Kota Awan. Chandra Wijaya, kamu tamat. Merusak keluarga pahlawan Bima. Siap-siap mati lo. Halo? Apakah ini industri berat awan negara Garuda? Kepala penanggung jawabnya Chandra Wijaya? Iya, betul. Betul. Saya Chandra Wijaya. Saya sekretaris dari Balai Kota, Sanjili. Menelepon ini untuk memberitahu, industri berat awan telah terpilih untuk lelang pesanan militer negara Garuda kali ini. Selanjutnya, saya akan mengirimkan alamat lelangnya kepadamu. Datanglah tepat waktu. Baik. Dengar nggak? Aku dapat undangan untuk lelangnya, itu pun dari Balai Kota yang meneleponku langsung. Mereka memperlakukan pahlawan Bima seperti ini, mereka benar-benar buta. Malah menyuruhmu ke lelang. Bima, bukannya kamu pahlawan bangsa? Masa kamu tidak bisa menentukan perusahaan mana yang ikut lelang? Oh iya, Gubernur Surya. Dalam beberapa hari ini, tolong pilihkan perusahaan kimia di Awan yang berkualifikasi. Tenang saja, pahlawan Bima. Serahkan semuanya padaku. Pilih perusahaan yang sesuai untuk ikut lelang. Gubernur Awan, Surya yang bertanggung jawab dengan skala industri berat awan. Mendapatkan kuota. Sangat mudah, tapi kalau mereka tahu penanggung jawabnya adalah kamu, dengan sikap seperti ini, kamu tamat. Bima, kantor gubernur saja sudah menelepon saya langsung. Kamu masih berlagak sok hebat di sini. Menurutku, kamu bukanlah pahlawan bangsa apa-apa. Bangkai tua, hampir saja tertipu lagi olehmu. Si tua bangka. Kenapa dulu tidak kusadari kalau kamu selicik ini? Sama seperti babi betina tua yang pakai kutang, tipuannya berlapis-lapis. Jijik. Sekumpulan orang bodoh. Kalian ini. Pandangan kalian memang sempit. Kamu ambil alih perusahaan lalu mau apa? Kamu bahkan kualifikasi untuk tender saja belum dapat. Nanti saat aku di acara tender berhasil mendapatkan pesanan puluhan triliun rupiah dari militer, aku akan membuat grup sinar kalian bangkrut. Ibu Siska, tenang saja. Setelah saya tinjau, saya menilai grup sinar berkualifikasi untuk mengikuti tender. Saya akan telepon Surya. Sok-sokan lagi. Baik. Sekarang juga kamu telepon Gubernur Surya. Suruh dia kalau berani membatalkan kualifikasi saya. Baik. Aku suruh kamu telepon gimana urusan menghubungi perusahaan yang cocok, udah beres? Sudah dihubungi, Gubernur Surya. Perusahaan-perusahaan yang kuat, seperti industri berat awan dan lainnya, sudah semua ditelepon. Dar, Gubernur Surya, ada satu lagi, grup sinar. Sebenarnya mereka memenuhi syarat, tapi perusahaan mereka sepertinya hampir bangkrut. Jadi tidak dihubungi. Kalau begitu, tinggalkan saja. Produsen yang kita butuhkan, harus benar-benar kuat. Siap? Lucu sekali. Gimana? Gubernur Surya tidak angkat teleponmu, kan? Tidak apa-apa. Gubernur Surya nanti akan telepon aku. Lihat diri sendiri dulu, apa sih kamu ini? Apa sih kamu ini? Kamu pantas? Bodoh semua. Terus tunggu tipuan lucu ini aja. Nanti kalau aku dapat pesanan, balik langsung aku hancurkan grup sinar kalian.
Si tua ini berani menipuku. Tunggu aja matimu. Profesor Zhao. Sebelumnya kami tidak bisa melihat kehebatan. Mohon maafkan kami. Mohon maafkan kami, pahlawan Bima. Ibu Siska baik hati. Kalau tidak, sudah kubuang kalian dari grup Sinar. Kami kedepannya pasti jujur dan patuh. Sudah, kalian pergi saja. Kalian bilang, pahlawan bangsa ini beneran atau palsu sih? Urus aja dia beneran atau palsu, dia kan sudah selesaikan masalah perusahaan, membuktikan dia masih punya kemampuan, iya kan? Tapi kita sia-siakan pesanan militer yang bernilai puluhan triliun rupiah itu. Kalau bisa dapatkan, grup Sinar langsung bisa melompat jadi pemimpin industri kimia di negara Garuda, nanti, saham yang kita pegang bisa melambung tinggi dong. Halo, Gubernur Surya. Pahlawan Bima, saat ini juga menelepon saya. Ada apa yang mendesak? Gubernur Surya. Pahlawan Bima, jangan panggil saya begitu, panggil saja saya Su. Barusan saya bersama Wali Kota Liu dan yang lain sedang membahas masalah tender jadi tidak menerima telepon Bapak. Ada yang perlu Bapak sampaikan? Oh, saya cuma mau tanya grup Sinar. Tidak masuk dalam daftar? Grup Sinar. Sepertinya saya dengar di dalam grup mereka muncul beberapa masalah. Jadi sudah disingkirkan. Kenapa? Apakah Bapak ingin saya ikut sertakan mereka juga? Masalah ini harus kamu yang putuskan. Grup Sinar tidak hanya sudah menyelesaikan krisis perusahaan, tetapi juga menguasai teknologi terbaru. Baik, saya akan minta Wali Kota Liu memeriksa kualifikasi perusahaannya. Kalau tidak ada masalah, akan berikan mereka 1 kuota. Baik. Selamat, Ibu Siska Gubernur Surya, bilang akan pertimbangkan kembali grup Sinar. Terima kasih. Profesor makan malam bersama, yuk, sebagai ucapan terima kasih saya, bagaimana? Ini, Ya, Profesor Anda sudah membantu perusahaan kami sangat besar. Masa sampai sekali makan tidak boleh kami traktir? baiklah. Makan malam saja. Tapi, jangan sampai boros. Tidak masalah. Ke tempat saya saja. Saya akan masak sendiri untuk menjamu Anda. Profesor sudah lama menunggu. Ayo, cicipi masakan saya. Baik. Enak sekali. Tidak menyangka presiden perusahaan yang terhormat bisa memasak dengan begitu enak. Kalau Profesor suka makan, saya bisa nanti setiap hari membuatkannya untuk Profesor. Ibu Siska Profesor terlalu sopan. Profesor terlalu menjaga jarak. Kalau Profesor tidak keberatan, panggil saja saya Siska. Siska, saya masih ada satu hal yang ingin saya minta tolong. Rumah sakit itu. Sudah kamu uruskan prosedur keluar dari rumah sakit? Kalau belum, tunggu dulu. Saya belakangan ini mungkin harus tinggal di rumah sakit. Itu bagaimana bisa? Profesor tinggal saja di sini. Ini sepertinya tidak tepat, ya? Tepat? Lagi pula sekarang Profesor diusir oleh keluarga. Pasti harus ada tempat untuk tinggal, kan? Kalau begitu, merepotkan ibu. Profesor, kok Bapak tinggal di perumahan mewah? Diusir dari rumah sama keluarga. Harus cari tempat tinggal, dong. Dulu saya sering dengar Bapak cerita, kalau istri dan anak Bapak selalu mengeluhkan ini itu. Tapi kali ini keterlaluan sekali. Berani-beraninya mengusir Bapak. Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Masa sudah? Dulu Bapak sembunyikan identitas untuk menciptakan senjata negara. Mungkin memang sudah mengabaikan mereka. Tapi sekarang eksperimen sudah sukses. Bapak malah ditinggal keluarga. Tidak bisa. Malam ini Jenderal Yuda akan memberi Bapak penghargaan. Saya harus datang ke rumah Bapak untuk menuntut keadilan. Sudahlah. Oh iya. ID-card yang saya minta kamu bawa, dan undangannya mana? Profesor, Siska.
Xiaoma, aku perkenalkan, ini adalah Direktur Grup Sinar, Ibu Siska. Ini undangannya. Kamu simpan baik-baik. Terima kasih. Ini untuk Bapak. Ini apa? Bukannya hari ini Bapak ikut tender? Saya pikir, Bapak tidak mungkin pakai baju ini untuk hadir, kan? Jadi saya buatkan setelan untuk Bapak. Aku? Kayak gini terlalu mencolok ya. Tidak mencolok, malam ini acaranya sangat penting. Hanya dengan berpakaian seperti ini, baru pantas dengan gelar pahlawan bangsa Anda. Profesor, penampilan Anda keren sekali. Penampilan seperti inilah yang pantas untuk status pahlawan bangsa. Oh ya, Profesor, Anda ikut dengan kami ke acara tender, kan? Tidak. Sebentar lagi aku antar dokumen ke Gubernur Surya. Kamu dan Profesor pergi dulu. Aku menyusul nanti. Kah? Baik. Jadi beginilah pesta dunia bisnis kelas atas. Ayah? Yang datang sini semua elit kelas atas. Kalau gitu kita harus hati-hati. Dalam bicara dan bertindak. Takut apa? Sekarang aku punya dukungan dari Wali Kota Liu di Kota Awan. Ditambah lagi kekuatan industri berat awan. Perwakilan perusahaan-perusahaan ini tidak perlu dikhawatirkan. Bayu, kamu kubawa ke sini untuk menambah wawasan. Jangan pengecut begitu. Ayah, betul kata ayah. Baik. Hari ini yang paling penting buat kalian adalah ingat satu hal. Bagaimanapun juga, jangan sampai menyinggung bintang utama malam ini. Beliau yang telah berjasa besar bagi negara Garuda, pahlawan Bima itu. Ingat, bukan cuma jangan menyinggung, kita pasti dapat pesanan ini. Nak, nanti kalau kita dapat pesanannya, seluruh keluarga kita akan sukses besar. Bagus sekali. Lihat. Itu kan Bima, si manis itu ya. Bajingan kecil. Kamu kok bisa ikut sampai sini? Katakan, mau apa? Menurutku, kamu juga sudah tua bangka. Kok kayak anjing liar di luar yang susah hilang gitu sih? Lelang ini, kalian bisa datang? Masa aku tidak boleh datang? Grup Sinar juga sudah dapat kualifikasi lelang. Betul. Benar-benar perusahaan sampah macam apapun bisa ikut lelang. Sisca, jangan berhayal. Industri berat awanku didukung oleh wali kota, pasti bisa menang proyek ini. Oh ya? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Mau kemana? Bukannya kamu cuma dendam karena dibuang keluarga kami, lalu tahu hari ini adalah kesempatan kami untuk sukses, jadi datang buat onar? Maya, kamu ngomong apa sih? Otakmu nggak normal ya? Kamu teriak-teriak apa? Kurasa kamu memang sengaja datang buat onar. Bajingan kecil. Hari ini berani halangi rezeki keluarga kami, meski kamu ayah kandungku. Aku nggak bakal kasih ampun. Dasar perempuan jahat. Hari ini kau berani menghalangi rezeki keluarga kami. Meskipun kau ayah kandungku, aku takkan membiarkanmu. Masih muda-muda kok berani melawan orang tua. Maaf ya, ini cuma urusan keluarga, mengganggu kalian semua. Urusan keluarga selesaikan di rumah. Ini acara apa sih berisik-berisik di sini? Iya. Kalau sampai pahlawan bangsa itu melihat acara tender ini dalam keadaan seperti ini, bagaimana kita bisa menang? Aku juga tahu aib keluarga jangan diumbar, tapi dia ini brengsek selalu membuntutiku. Aku juga tak ada cara lain. Ibu kita jangan nangis. Dengarkan, semua. Orang ini adalah ayah kandungku. Meninggalkan kami, ibu dan anak. Berkeliaran dengan perempuan lain. Sekarang tahu kami datang ke negara Garuda, lokasi tender material militer. Langsung mengira kami sudah sukses. Lalu minta uang dari kami? Ada orang seperti ini di dunia? Dialah yang di luar mencari selingkuhan. Apa?
Bagaimana bisa ada pria yang tak tahu malu seperti ini? Ini benar atau palsu? Pria ini bagaimana bisa masuk? Hadirin sekalian, masalah ini saya bisa membuktikannya. Kamu siapa? Saya, Chandra Wijaya. Saat ini menjabat industri berat awan di negara Garuda, CEO. Anda kan yang 2 tahun lalu muncul dengan kuat langsung menjadi raksasa industri kimia di dalam dan luar negeri, industri berat awan. Kalau kata-kata Anda pasti benar. Kali ini, paling mungkin memenangkan proyek tender ini, industri berat awan group, orang besar seperti ini mana mungkin berbohong menipu kita. Benar. Hadirin sekalian, si jalang kecil ini di luar hura-hura, menghabiskan uangnya, lalu pulang mengganggu ibu dan anak yang malang ini. Tidak hanya itu, juga membawa pacar gelapnya. Chandra, apa yang kau omongkan? Semuanya? Keluarga inilah yang membenci yang miskin dan mencintai yang kaya. Mengusir profesor dari rumah, menyebabkan dia tidak punya rumah. Lagi pula, kami juga datang untuk menghadiri tender. Kami memiliki undangan. Hadirin, saya lupa memperkenalkan. Ini adalah dari Kota Awan, Presiden Grup Sinar. Dia bilang dia punya undangan. Kalian percaya? Semua tahu tender negara Garuda ini dilakukan berdasarkan peringkat kekuatan perusahaan dan informasi undangan yang didapat. Kamu, perusahaan yang hampir bangkrut, dari mana dapat undangan? Benarkah? Kalau begitu, saya tunjukkan. Ini undangan atau bukan? Kamu, seorang yang mengganggu kehidupan orang lain, pelakor, perkataannya, bisakah dipercaya? Bayu, kau memfitnahku sudahlah, hanya karena Ibu Siska menyelamatkan nyawaku, kau bahkan tidak mau melepaskannya. Bajingan kecil, berani kau pukul aku? Berani memukul anakku? Hari ini saya lawan kau. Kamu mau apa? Bajingan, berani-beraninya kamu mukul aku? Dulu kok nggak kelihatan kalau kamu seberani ini? Semuanya lihat kan, orang ini, walaupun dia ayah kandungku, tapi dia bukan cuma memukulku, tapi juga menghina seluruh keluarga kami. Kalau sekarang aku balas mukul dia, apa itu termasuk pembelaan diri? Pukul saja, jangan khawatir. Kami yang jadi saksimu. Bunuh dia. Inilah yang diharapkan semua orang. Sundal. Pukuli si selingkuhan. Kenapa Jenderal Yudah belum datang juga? Bukannya sudah janji hari ini memberi penghargaan untuk profesor? Mungkin macet di jam segini. Bajingan-bajingan ini, berani-beraninya mengganggu pahlawan Bima. Sungguh cari mati. Nggak usah nunggu lagi. Pergi ke acara tender dulu. Aku akan membuat orang-orang ini membayar mahal. Baik? Pukuli si selingkuhan. Minggir. Minggir. Wali Kota Liu sudah datang. Ada apa ini? Pahlawan bangsa? Wali Kota Liu? Keluarga mereka ini memukuli orang tanpa alasan yang jelas. Berani-beraninya di acara tender memukuli tamu undangan? Kalian nggak mau hidup lagi, ya? Ayah, tolong aku dong. Pak Wali Kota, Kamu siapa? saya. Dari industri berat awan. Oh, Dik Chandra. Jadi kamu yang bertanggung jawab di industri berat awan? Bagus, saya mendukung perusahaan kalian. Tapi ini apa maksudnya? Pak Wali Kota,
Saya sedang mau menjelaskan. Kedua orang ini, satu adalah penanggung jawab perusahaan yang hampir bangkrut. Sedangkan yang satunya lagi hanya karyawan di perusahaan kimia tua. Mereka berdua sama-sama tidak punya undangan lelang ini. Saya sedang berusaha mengusir mereka. Betul. Lagi pula wanita ini juga seorang pelakor. Sampah masyarakat seperti ini harus dihukum. Pak Wali Kota. Mereka menipu Bapak. Saya punya undangannya. Bawa daftar undangan ke sini. Cocokkan satu persatu. Kalau sampai ada satu orang yang tidak berkepentingan masuk, kalian semua dipecat? Chandra Wijaya. Saya di sini. Maya Sari. Siska. Saya. Pak Wali Kota. Saya adalah Siska. Daftar nama untuk lelang ini dipilih satu persatu oleh Gubernur Surya sendiri. Kamu bilang dia tidak berkualifikasi? Mana mungkin? Pak Wali Kota. Apa? Namanya tidak ada? Siapa namanya? Namanya Bima Saputra. Ada orang ini? Pak Wali Kota. Cepat jawab. B. Bima Saputra. Itu pahlawan bangsa. Apa? Mungkinkah dia benar-benar pahlawan bangsa yang misterius itu? Kamu mau bunuh aku ya? Bukan. Gubernur Liu. Biar saya jelaskan. Dia ini anak kandung orang itu. Sudah belasan tahun. Tidak tahu kalau dia pahlawan bangsa. Masa sih tiba-tiba namanya tiba-tiba muncul di surat undangan? Yang mulia Gubernur. Saya bisa buktikan. Dia pasti bukan pahlawan bangsa apa-apa. Dia cuma seorang pekerja biasa di pabrik kimia. Gubernur. Tahan dia untukku. Pahlawan Bima. Saya sudah menahan si brengsek yang memfitnah Anda ini. Anda yang putuskan bagaimana menghukumnya. Cabut kualifikasi industri berat awan untuk mengikuti tender. Jangan dong. Gubernur Liu. Zhao Liming ini suami saya. Dia pasti bukan pahlawan bangsa yang tiada duanya itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Iya. Maksudmu saya ini buta? Tidak. Namanya ini salah. Lihat, huruf-hurufnya saja tidak cocok. Wali Kota Liu. Nama ini salah. Jelaskan dengan jelas, mana yang salah? Bima. Aku tidak menyangka kau ternyata sehebat ini. Wali Kota Liu. Nama di daftar ini. Karakter Liming itu adalah karakter Li dari menguntungkan negara dan rakyat. Bima Saputra adalah karakter Li dari berdiri tegak, karakter Ming dari besok. Bima Saputra adalah karakter Li dari berdiri tegak, karakter Ming dari besok. Namanya memang salah. Benar, sama sekali bukan hal yang sama. Bima justru karena namanya sama dengan pahlawan bangsa, maka dia jadi berani menyamar sebagai pahlawan bangsa dan menipu orang. Apa? Ya ampun. Masih ada orang yang berani menipu pahlawan bangsa. Benar-benar cari mati. Meniru pahlawan bangsa, menipu wali kota. Bima, kau tamat. Bagus. Untungnya dia palsu. Kalau Gubernur Surya tahu aku menghina pahlawan bangsa asli, baru benar-benar tamat. Segregombolan bodoh. Terutama kau. 20 tahun yang lalu, negara Garuda demi menjaga kerahasiaan identitasku, sengaja mengubah nama pemberian orang tuaku, berdiri untuk negara dan rakyat, menjadi nama yang sekarang. Malam ini, saat aku mengembalikan identitas asli saya. Bima, sudah mau mati masih keras kepala masih memalsukan pahlawan bangsa untuk menipu penguasa kota. Penguasa kota harus menghukumnya. Aku salah menuduhmu sebelumnya. Nanti Gubernur Surya datang, aku akan membicarakan baik tentangmu. Terima kasih. Bawa orang. Tangkap orang yang berani ini, yang memalsukan pahlawan Bima. Kamu.
Apa yang kamu mau lakukan? Apa yang kamu mau, penguasa kota? Pahlawan Bima, sebelumnya bukankah sudah menjelaskan namanya? Dari mulut seorang penipu bisa ada kata-kata benar? Penguasa kota Liu. Aku menyarankanmu jangan percaya omongan keluarga ini, kalau tidak, konsekuensinya tidak bisa kamu tanggung sendiri. Berani menuduh orang baik di depan aku, suruh dia sujud. Pahlawan bangsa. Bima, kamu kan jago mengarang cerita? Lanjutkan mengarangnya. Jangan bergerak. Penjahat berkumpul, aku tidak ada yang perlu dibicarakan dengan kalian. Pahlawan Bima. Di hadapan Wali Kota Wijaya, kamu masih berani membantah? Katakan, memalsukan diri sebagai pahlawan bangsa? Sebenarnya, apa tujuanmu? Wali kota. Yang mereka katakan semuanya tidak benar, dia adalah pahlawan Bima. Kalian semua akan menyesal. Sekarang ini aku sudah sangat menyesal, dulu tidak membunuhnya di ruang tamu lelang yang bagus, dibuatnya menjadi berantakan. Sudahlah. Sekarang katakan padaku, kamu menggunakan identitas pahlawan Bima menipu berapa banyak orang? Benar tidak? Mata-mata yang dikirim musuh. Sudah kukatakan. Aku tidak menipu siapapun. Aku ingin berbicara dengan Surya. Pura-puranya cukup lengkap ya? Bahkan tahu nama besar Gubernur Surya? Pura-puranya lengkap banget ya? Masih tahu nama besar Gubernur Surya? Nama besar Gubernur Surya, kau berani panggil langsung, pukuli, hajar sampai mati. Jangan pukul, pahlawan Bima. Lepaskan aku, pahlawan Bima. Jangan pukul, pahlawan Bima. Pahlawan Bima. Berhenti. Sekarang, kau mau ngomong? Atau tetap bertahan? Liu Yuhe, kau tunggu ajalmu. Di mana pahlawan Bima? Di mana pahlawan Bima? Pahlawan Bima. Gubernur Surya, akhirnya Bapak datang. Sudah bertemu dengan Gubernur Surya. Kenapa tidak terlihat, Profesor? Bagaimana dengan pahlawan Bima? Pahlawan Bima, belum terlihat? Belum terlihat ya? Oh, yang ini ya, Bapak, sedang ingin melapor kepada Bapak. Kami di tempat acara menangkap seorang yang mengaku sebagai pahlawan Bima bajingan. Oh ya, Gubernur Surya. Orang ini memalsukan diri sebagai pahlawan bangsa berkeliling menipu orang. Dan memanfaatkan identitasnya untuk mengumpulkan uang. Iya, betul. Bapak harus menghukumnya dengan tegas. Di mana orangnya? Gubernur Surya. Bapak tidak perlu marah. Orang ini kami sudah memberinya pelajaran yang keras. Di mana orangnya? Ini dia. Profesor. Siapa yang melakukan ini? Gubernur Surya. Mereka. Dasar kau. Urusanmu apa? Gubernur Surya. Orang ini menyamar sebagai pahlawan bangsa. Kami berhasil menemukannya. Dan juga keluarga saya.
Tentu saja, terutama berkat Bapak Wali Kota Liu. Dia menyelidiki daftar ini satu persatu jadi menemukan si penipu ini. Gubernur Surya. Ini semua saya lakukan untuk Kota Awan Keselamatan Rakyat dan juga kemakmuran negara Garuda yang seharusnya dilakukan. Bagus. Kalian benar-benar hebat ya. Bisa melayani Gubernur Surya adalah kehormatan bagi kami. Ayah kali ini akan naik kapal besar Gubernur Surya. Gubernur Surya, Chandra Wijaya, sebagai pemimpin industri kimia Kota Awan, kesadaran berpikirnya sangat tinggi. Tender dari militer kali ini, saya rasa, hanya industri berat awan miliknya yang layak. Bagus. Sangat bagus. Sekarang saya bisa memberimu hadiah. Gubernur Surya, saya bisa melakukannya sendiri. Gubernur Surya, kenapa Anda melakukan ini? Kenapa? Kalian semua ini, otaknya isinya apa? Lihat apa yang kalian lakukan. Gubernur Surya, kami hanya menangkap orang yang mengaku-aku sebagai pahlawan Bima. Yang mengacaukan acara tender adalah dia. Betul. Kamu bilang siapa yang palsu? Dia. Kami sudah memeriksa namanya. Sama sekali tidak cocok dengan pahlawan Bima yang mengabdi untuk negara dan rakyat. Sama sekali berbeda. Benar, Gubernur Surya. Saya dan Bima Saputra ini sudah tidur sekasur selama 30 tahun. Saya paling tahu dia sebenarnya orang seperti apa. Dia hanya orang yang selama puluhan tahun hanya bisa kerja, tidak berguna. Gubernur Surya, apakah Anda karena dia? Gubernur Surya? Gubernur Surya? Apa yang Anda lakukan? Saya demi keadilan lelang, menangkap seorang penipu, tapi Anda malah memukul saya. Di daftar tamu, itu nama asli profesor. Profesor demi eksperimen, bahkan nama pemberian orang tuanya sendiri, sudah diubah. Kalian benar-benar sekelompok bodoh. 20 tahun lalu, negara Garuda untuk merahasiakan identitas saya, sengaja membuat orang tua memberi saya nama yang menguntungkan negara dan rakyat, diubah menjadi nama sekarang ini. Malam ini, adalah saat saya memulihkan identitas asli saya. Gubernur Surya, saya tidak tahu. Kalau saya tahu, saya pasti tidak akan memukulnya. Gubernur Surya, Tidak tahu. Tidak tahu lalu memukul orang sampai seperti itu, ya? bukan saya yang memukul. Mereka sekeluarga yang melakukannya. Mereka terus-menerus bilang bahwa dia adalah pahlawan bangsa palsu. Saya baru tertipu. Gubernur Surya, saya difitnah, saya tidak tahu dia. Sudah mengubah namanya. Benar, Gubernur Surya, kami benar-benar tidak tahu hal ini. Anda harus adil, ya. Kamu tidak tahu? Profesor sudah bilang kepada saya berkali-kali, kamu setiap hari di rumah, memukuli profesor. Tapi profesor, dia ingat sebagai suami istri sehari, 100 hari kebaikan, kepada kalian beberapa orang, selalu sabar dan bekerja keras, hasilnya. Sekarang dia berpisah dengan istri dan anak, bahkan pabrik kimia rumah yang diberikan kepadanya, dia tidak bisa kembali. Mas Shuai, apa yang kamu katakan benar semua? Setiap kata adalah benar. Ayo, tangkap keluarga pengkhianat ini untuk saya. Tangkap mereka. Gubernur Surya, kami benar-benar tidak tahu bahwa Bima adalah pahlawan bangsa. Ya Gubernur Surya, kalau kami tahu, bahkan jika kami diberi 100 nyali, kami pun tidak berani. Ayah, katakan sesuatu, ayah. Tidak tahu kalian memukul orang sampai seperti ini. Tidak tahu mengusir pahlawan Bima dari rumah. Kalian hanya bilang tidak tahu. Lalu semuanya selesai? Ayah, aku salah. Profesor untuk keluarga ini, berkeringat puluhan tahun. Sekarang memanggil ayah. Dari tadi ngapain aja? Gubernur Surya, kami tahu, kami salah. Tidak. Kamu ingatlah aku dan Bima sudah puluhan tahun menjadi suami istri. Berikan kami lagi, dan anak. Satu kesempatan. Baiklah. Lepaskan mereka. Kalian. Pergi tanya Profesor Bima. Dia bilang tidak masalah. Aku akan melepaskan kalian. Ayah. Kamu akan memaafkan kami, kan? Ayah, kumohon, tolong selamatkan kami. Kalau tidak kami semua hancur.
Bima. Katakan sesuatu, dong. Cukup. Kalian tidak lihat betapa menderitanya pahlawan Bima? Dia sudah bersusah payah seumur hidupnya, tapi penderitaan yang dia alami masih belum sebanding dengan penderitaan yang kalian bawa padanya beberapa hari ini. Sakit. Dasar kamu, diam. Aku sedang bicara dengan Bima. Urusanmu apa? Bima? Kamu juga tidak mau melihat anakmu sendiri menghabiskan sisa hidupnya di penjara, kan? Kita pernah menjadi suami istri, pasti masih ada rasa sayang. Aku tahu, kamu tidak akan tega seperti ini. Pernah menjadi suami istri, pasti masih ada rasa sayang. Lepaskan. Mulai hari ini, aku, Bayu Saputra, dengan kamu, Bima Saputra, memutuskan hubungan ayah dan anak. Ayah. Ayah. Kamu tidak akan tega seperti ini. Nak. Ayahmu ada di sana. Gubernur Surya mereka bukan keluarga saya. Harus bagaimana? Bagaimana ya? Baik, ayo. Tangkap si pengkhianat keluarga ini. Tangkap mereka. Dengan tuduhan melukai negara dan staf teknologi. Tuntut semuanya. Kalian ini. Sisa hidup kalian akan dihabiskan di penjara. Sisa hidup kalian akan dihabiskan di penjara. Aku tidak ingin sisa hidupku di penjara. Tidak boleh. Kalian tidak bisa menangkapku. Aku masih punya anak. Lepaskan. Chandra. Semua karena kamu. Kalau kamu tidak datang ke rumah kami, hal ini tidak akan terjadi. Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan menjadi tahanan. Chandra Wijaya. Kau telah menghancurkan pernikahan para peneliti negara Garuda. Pahlawan Bima sudah menghabiskan separuh hidupnya untuk menciptakan senjata negara. Orang sepertimu inilah yang membuatnya kecewa. Kalau orang sepertimu masih bisa hidup di dunia ini, maka semua orang di negara Garuda tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Bawa dia ke kantor keamanan, ajukan tuntutan, bawa keluar keluarga pengkhianat ini dari sini. Ayah, aku masih punya anak. Ayah, jangan. Bima, katakan sesuatu. Aku tidak mau di penjara. Gubernur Surya. Aku benar-benar tidak berani menyentuhnya. Aku benar-benar tidak berani memukul pahlawan Bima. Ibu Siska. Benarkah begitu? Kamu tidak pernah menyentuhnya. Saat sekelompok orang tadi mengeroyok pahlawan Bima, kamu tidak hanya tidak mencegah, malah menyuruh anak buahmu untuk mengendalikannya. Sebagai penguasa kota ini, kau menyalahgunakan hukum untuk kepentingan pribadi, bersekongkol dengan pengusaha nakal, memukuli peneliti negara. Kau memang hebat. Aku tidak tahu. Kalau saja aku tahu, aku pasti tidak akan. Meskipun kau tidak tahu, dia adalah pahlawan Bima. Dia juga warga kota Awan. Tetap tidak boleh main hakim sendiri dan memukulinya. Menyalahgunakan hukuman pribadi, kau pikir kau siapa? Sungguh tidak tahu aturan. Dengarkan perintahku. Copot jabatan Liu Yuhe sebagai wali kota, bawa dia juga ke penjara untuk menunggu persidangan. Gubernur Surya. Tidak, aku tidak bisa masuk penjara. Pahlawan Bima, maaf. Maaf saya terlambat. Tidak terlambat. Tepat waktu. Pahlawan Bima. Saya mewakili militer negara Garuda, menganugerahkan kepada Anda medali pahlawan bangsa yang tak tertandingi. Siap. Hormat, gerak. Selesai.
Berdasarkan penelitian, kami sepakat bahwa Ibu Siska dan grup Sinarnya berkualifikasi untuk menyelesaikan pesanan militer ini. Jadi, pesanan senilai puluhan triliun rupiah ini kami percayakan kepada Anda. Terima kasih.